Sudah, Bagaimana? Sudah jelas? sudah. Oh, Halo sudah. Kakak. Oke, kita mulai saja kegiatan kita, perkuliahan kita di mata kuliah bisnis digital. Untuk pertemuan ketujuh. Jadi, sekarang kita akan membahas mengenai subpokok bahasan etika dan tanggung jawab sosial dalam bisnis. Seperti yang teman-teman mahasiswa sama-sama ketahui, bahwa dalam menjalani kehidupan kita ini eh, tidak terlepas dari segala kebutuhan yang banyak sekali. Dan kebutuhan tersebut tadi tidak dapat disediakan atau dipenuhi sendiri. Artinya perlu disediakan dan tergantung oleh orang lain atau penyedia yang lain. Nanti habis ini. Kebutuhan tersebut itu biasanya kita kelompokkan dalam pemenuhan kebutuhan barang dan jasa. Terus dalam rangka memenuhi kebutuhan tersebut tadi menjadi peluang bagi seseorang atau orang lain atau kelompok ataupun suatu perusahaan untuk membuat barang dan jasa yang dimaksud, yang biasa disebut goods and service. Jadi juga di sini penulis mengatakan bahwa tidak berlebihan jika ada ungkapan yang mengatakan bahwa orang mau tidur sampai bangun tidur, kemudian menuju tidur kembali, aktivitasnya pasti berkaitan atau berhubungan dengan barang dan jasa tadi. Tentu barang dan jasa yang sesuai dengan keperluan masing-masing. Jadi dari hal itulah menjadi pangkal tolak yang kemudian munculnya aktivitas dalam rangka memenuhi kebutuhan manusia. Kegiatan itu dikenal dengan nama bisnis. Jadi kebutuhan tersebut tadi tidak hanya kepada manusia secara perseorangan, tetapi juga kebutuhan dari masyarakat itu sendiri. Sebanyak barang dan jasa yang menjadi kebutuhan manusia dan masyarakat yang harus dipenuhi, maka sebanyak itu pula barang dan jasa yang akan disediakan dan sudah tentu juga akan menjadi peluang yang bisa ditangkap oleh pelaku usaha untuk menjalankan suatu bisnis. Terus selanjutnya muncul pertanyaan apa yang dimaksud dengan bisnis, tapi di sini penulis tidak menjelaskan definisi dari bisnis tadi. Jadi dia hanya mengambil kesimpulan dari beberapa pengertian bisnis yang berbeda antara satu yang lain. Jadi poinnya itu ada 4 poin. Apa itu yang dikatakan bisnis? Yang pertama, bisnis itu adalah suatu kegiatan usaha yang dilakukan baik oleh seseorang, orang pribadi, kelompok, lembaga dalam rangka menghasilkan barang dan jasa. Nah, itu yang dikatakan bisnis. Dan yang kedua, barang dan jasa tadi yang diproduksi oleh seseorang atau kelompok orang atau lembaga gunanya itu untuk memenuhi kebutuhan manusia dengan proses memberikan nilai tambah atau value added. Terus tujuan dari pemenuhan kebutuhan itu sudah tentu untuk memberikan kepuasan kepada pembeli atau konsumen. Dan yang keempat itu dilihat dari tujuannya, bisnis sudah tentu diharapkan bisa memperoleh keuntungan yang dilakukan melalui transaksi yang biasa kita lakukan antara penjual dan pembeli sesuai dengan harga yang sudah disepakati. Selanjutnya memperhatikan poin keempat tadi, menurut Sentot tahun 2010 bahwa kemampuan memperoleh laba ini adalah suatu hal yang mutlak. Karena dengan adanya laba, maka dapat dijaga kelangsungan usaha yang dijalankan. Sedangkan menurut Panji,
bisnis dia dikatakan bahwa dapat menghasilkan keuntungan jika ia berani mengambil risiko memasuki suatu pasar yang baru dengan menghadapi persaingan dengan bisnis yang lain. Dikatakan bahwa semakin tinggi keuntungan yang diharapkan, semakin besar pula risiko yang dihadapi dalam bisnis suatu perusahaan. Faktor risiko ini memang harus diperhitungkan secara matang dalam menjalankan suatu bisnis karena akan selalu berdampingan dengan risiko. Di sini dijelaskan ada dua risiko. Yang pertama bisa jadi kalau kita memulai bisnis itu sudah tentu risikonya bisa kita untung ataupun rugi. Jadi bisa bisnisnya itu berhasil ataupun bisnisnya itu mengalami risiko kerugian. Jadi itu dua hal mutlak yang akan dihadapi oleh seseorang yang ingin memulai usaha atau bisnis. Jadi oleh karena itu kelangsungan dan keberlangsungan usaha yang dijalankan dengan baik tadi dapat menghantarkan perusahaan menjadi tumbuh dan berkembang. Jadi dari laba tadi yang didapat diharapkan perusahaan itu tetap berlangsung dan dia bisa tumbuh. Bisa saja dia membuka usaha, misalkan membuka cabang di tempat lain, dia bertumbuh. Terus dari apa yang disampaikan tersebut, kemudian menyebut istilah perusahaan ketika berbisnis. Jadi bisnis kan yang melakukan bisnis tadi itu sudah jelas. Misalkan seseorang atau kelompok orang atau firma atau perusahaan. Jadi bisnis juga itu dikatakan bahwa dia adalah sebuah perusahaan. Terus kita masuk ke pembahasan mengenai relasi bisnis, perusahaan, dan masyarakat. Jadi mengacu pada inti tersebut, bisnis pada hakikatnya dapat dikatakan sebagai suatu pekerjaan. Tapi apakah semua pekerjaan adalah bisnis? Atau semua pekerjaan yang berorientasi mencari laba atau keuntungan adalah bisnis? Timbul pertanyaan dari masyarakat. Juga apakah bisnis itu orientasinya hanya mencari profit? Apa tidak ada ruang non finansial yang dapat diperoleh dari pelaku bisnis untuk mendapatkan keuntungan sosial? Ini juga menjadi pertanyaan. Terus juga mengapa kegiatan bisnis selalu diidentikan hanya untuk mencari keuntungan finansial atau material saja. Jadi tidak bisa disalahkan jika banyak pertanyaan dari masyarakat. Karena kadang memang bisnis itu dianggap selalu melakukan suatu kegiatan yang sifatnya eksploitatif tanpa menghiraukan hubungan sosial dan kemanusiaan. Jadi bisa jadi muncul persepsi dan sikap negatif terhadap profesi bisnis. Antara lain diasumsikan bahwa yang namanya pebisnis itu selalu sifatnya dia terlalu agresif, terus biasanya egois, tidak mau rugi, curang, dan sumber penghasilan tidak pasti, dan bahkan bisnis diidentikan dengan kurang terhormat dan kesan kurang baik lainnya. Jadi ini berbagai persepsi yang ada di masyarakat. Jadi persepsi tadi ada dalam masyarakat. Jadi pemahaman seperti tadi itu harus mulai dirubah secara pelan-pelan dan diperkenalkan suatu persepsi atau tanggapan baru bahwa bisnis itu pekerjaan yang mulia dan terhormat di masyarakat. Oleh karena itu, anggota masyarakat harus dibangkitkan semangat berwirausahanya untuk menjalankan suatu bisnis. Di sini menurut Panji tahun 2011 yang namanya ciri dari suatu wirausaha itu ada 4 ya. Ada 5. Yang pertama itu
seorang wirausahawan itu harus percaya diri. Nah, di sini percaya diri maksudnya dia memiliki keyakinan diri yang tinggi untuk memasuki bisnisnya. Jadi tidak mungkin kita berani berwirausaha atau berbisnis kalau kita tidak percaya diri, karena nanti resikonya seperti tadi yang sempat dijelaskan bisa jadi rugi dan bisnis tidak berhasil. Terus yang kedua, seorang wirausaha juga itu harus berani mengambil resiko. Karena kita tahu kan, kalau kita berbisnis itu sudah jelas ada dua. Kalau bukan untung pasti rugi. Jadi kita harus berani mengambil resiko. Sudah tentu yang namanya resiko ini harus diperhitungkan secara matang. Jadi tidak serta-merta saja kita terjun dalam dunia bisnis tanpa perencanaan terhadap resiko yang akan didapat di dalam berbisnis. Terus yang ketiga, seorang pebisnis juga dia harus memiliki kemampuan memimpin. Nah, karena dia yang akan menjalankan usaha atau organisasinya itu di sini. Karena pemimpin itu pasti dia harus menggerakkan sumber daya yang ada di perusahaannya. Jadi dia harus punya kemampuan untuk memimpin. Terus juga dia harus berorientasi ke masa depan. Jadi seorang wirausaha harus memiliki perspektif ke depan, membawa usahanya maju dan berkembang menuju kesuksesan. Dan yang kelima, sikap tanggap terhadap perubahan. Nah, ini menarik karena seperti yang kita ketahui bahwa sekarang kan namanya era kemajuan transformasi teknologi yang begitu pesat, pemanfaatan AI ataupun kecerdasan buatannya yang lain itu, wah, dia itu sangat luar biasa perkembangannya sekarang seperti yang teman-teman bisa saksikan. Jadi kadang seorang pebisnis harus melihat itu. Bisa jadi teknologi tadi bisa menjadi peluang ataupun sebaliknya bisa menjadi tantangan ataupun ancaman bagi pebisnis tadi. Semakin banyak anggota masyarakat mau menjadi wirausaha, berarti akan menciptakan banyak lapangan pekerjaan. Peluang bisnis yang dapat diambil bagi pelaku usaha, mulai dari bisnis yang skalanya kecil, dengan lingkup wilayah pemasaran lokal, sampai bisnis berskala besar, dengan lingkup wilayah pemasaran baik regional atau nasional. Bahkan juga bisnis bisa lingkup pemasarannya sampai bersifat internasional. Jika usaha yang dijalankan tersebut skalanya besar, maka memerlukan wadah atau lembaga yang biasa dikenal dengan perusahaan. Dengan demikian, bisnis dan perusahaan pada hakikatnya adalah dua istilah yang selalu berdampingan dan tidak bisa dipisahkan dan saling melengkapi. Bisnis menunjukkan kegiatan atau aktivitasnya, sedangkan perusahaan adalah institusinya untuk menjalankan bisnisnya tadi yang dimaksud. Terus apabila merujuk pada pembahasan tentang produk dan bisnis, ada proses yang disebut daur ulang produk, sebagaimana yang disebutkan oleh Fajar pada tahun 2008. Jadi, daur hidup produk merupakan terjemahan dari PLC, Product Life Cycle. Sesuai proses tadi, dari setiap produk atau barang yang dihasilkan pasti melewati beberapa tahap dari daur tersebut, yakni ada 4 tahap. Yang pertama kelahiran, introduction, terus growth atau tumbuh berkembang, yang ketiga maturity atau kedewasaan, dan yang keempat ada yang namanya penurunan atau pemunduran. Apabila dikaitkan dengan sebuah perusahaan tadi, selanjutnya dapat diganti dengan kata industri. Jadi tadi kan life cycle dari sebuah barang ataupun jasa. Kalau misalkan dikaitkan dengan perusahaan, berarti ia life cycle dari suatu industri. Maka akronim
akronimnya menjadi PLC, dapat diadopsi untuk dipakai pada perusahaan dengan sebutan ILC, Industri Lifecycle, daur hidup suatu perusahaan. Oleh karena itu, tiap perusahaan juga akan melewati tahap-tahap tadi, daur ulang hidup suatu produk. Cuma dia di sini ada tambahan satu tahap yang namanya uh, decline atau bangkrut atau usaha itu bisa tutup. Jadi pelaku usaha dalam menjalankan perusahaan yang didirikan dengan segala kemampuan dan strategi bersaing harus bisa melewati semua tahap tadi dan menuju tahap yang diharapkan, tahap maturity atau kedewasaan tadi. Sudah tentu perusahaan akan menghindari daur hidup eh, perusahaan industri yang keempat dan yang kelima, karena kalau mereka mendapatkan apa keadaan itu sudah tentu perusahaan bisa jadi akan gulung tikar. Jadi di sini dijelaskan lebih rinci lagi, tiap-tiap tahap tersebut ada strategi yang harus dijelaskan. Khusus untuk tahap maturity tadi, tahap kedewasaan, menurut Basu swasta, dia ada di sini 3 tahap. Jadi ada namanya tahap kedewasaan yang meningkat, terus tahap kedewasaan yang stabil, dan yang ketiga tahap kedewasaan yang menurun. Dan yang menjadi harapan adalah bagaimana perusahaan mencapai tingkat kedewasaan yang stabil dan tetap dipertahankan secara terus-menerus. Selanjutnya muncul lagi pertanyaan. Di sini ditanyakan berada di mana bisnis dan perusahaan itu melakukan aktivitas. Sudah tentu jawabannya yang namanya bisnis pasti beraktivitas di masyarakat atau community. Jadi seorang pebisnis pasti melakukan aktivitasnya di suatu lingkungan masyarakat dan pasti akan memberikan dampak langsung pada perusahaan itu ataupun dampak yang tidak langsung. Jadi keberadaan perusahaan di tengah lingkungan tadi eh, bisa berpotensi mengubah lingkungan masyarakat tadi, baik ke arah yang positif maupun negatif. Untuk itu, perusahaan harus berupaya untuk mencegah munculnya berbagai dampak negatif, karena hal itu dapat memicu terhadap klaim atau legitimasi dalam suatu masyarakat. Teman-teman mungkin sudah biasa mendengar berita. Misalkan sekarang yang marak itu kan, kalau di daerah saya kebetulan di Sulawesi 2 tahun lalu itu marak sekali di Sulawesi Tenggara mengenai penutupan tambang di mana-mana, karena ya dampak kerusakan dari tambang itu terhadap lingkungan itu begitu besar. Nah, makanya itu salah satu dampak negatif dari adanya suatu bisnis di satu wilayah. Tapi selain itu juga sebenarnya ada bisa berdampak positif, karena biasanya perusahaan itu ini mempekerjakan putra daerah. Lanjut, jadi masyarakat sangat membutuhkan kehadiran banyak pelaku usaha untuk menjalankan bisnis. Dampak positif yang dihadirkan dari bisnis bisa menciptakan lapangan kerja yang skalanya bisa kecil, terus bisa menciptakan lapangan kerja untuk sendiri. Selanjutnya, seperti tadi yang saya jelaskan barusan, jadi bisa perusahaan itu merekrut karyawan untuk menjalankan bisnisnya, jadi sudah otomatis dia mampu menciptakan suatu lapangan kerja yang baru di suatu lingkungan. Dan sudah tentu dari penghasilan yang diterima karyawan tadi akan memunculkan atau menimbulkan sesuatu yang namanya kekuatan daya beli. Berarti karyawan akan membeli barang yang dihasilkan oleh perusahaan.
Apalagi jika misalnya makna masyarakat tadi kemudian kita perluas dalam arti negara. Jadi kalau misalkan negara itu sudah tentu bisa melakukan namanya ekspor produknya ke luar negeri sehingga bisa memperoleh devisa. Dengan demikian, begitu pentingnya bisnis ini dalam menggerakkan roda ekonomi masyarakat, bahkan bisa menggerakkan negara. Karena di dunia ini tidak ada negara yang mandiri dalam arti memenuhi kebutuhan negara sendiri, tapi ada interdependensi atau ketergantungan antara satu negara dan negara lain. Kalau kita contohkan, taruhlah misalkan bisnis apa ya, misalkan bisnis teknologi. Biasakan bahan bakunya itu kalau misalkan teknologinya kalau seperti yang apa teknologi AI, biasanya itu kan kalau ada perbedaan antara misalkan bahan baku atau kebutuhan antara penggunaan misalkan DeepSeek dengan misalkan ChatGPT. Biasanya lebih mahal dia kalau untuk ChatGPT. Kalau untuk apa DeepSeek relatif lebih murah. Makanya itu juga menjadi persaingan persaingan antar negara antara China dan Amerika Serikat. Oke, kita lanjut di bahasan mengenai pentingnya etika dalam berbisnis. Jadi kegiatan bisnis berada di wilayah yang tidak bebas nilai. Karena bisnis berkaitan dengan suatu interaksi antara manusia baik sebagai pembeli, penjual, serta peran dari perantara dalam suatu transaksi. Selanjutnya juga tidak bisa dipungkiri bahwa interaksi tersebut erat kaitannya dengan perilaku manusia itu sendiri dalam pergaulan. Tentunya yang menjadi konteks di sini adalah pergaulan bisnis. Seperti yang kita sadari bahwa hubungan antara manusia itu adalah sangat peka karena ya yang namanya hubungan antara manusia yang satu dan yang lain biasa menimbulkan ada yang namanya emosi dan hal-hal yang kurang rasional. Karena itu kalau kita kaitkan dengan perilaku manusia dikaitkan dengan interaksinya dengan manusia yang lain. Tentu tidak bisa melepaskan dari pembahasan tentang etika. Di sini dibahas mengenai etika secara etimologis. Etika itu berarti suatu karakter, watak, kesusilaan, adat kebiasaan yang berhubungan dengan tingkah laku manusia. Dan prinsip-prinsip tentang tindakan moral atau moralitas diartikan sebagai pedoman yang dimiliki suatu individu atau kelompok mengenai apa itu benar dan salah atau baik dan jahat. Moral ini berhubungan dengan tindakan manusia yang sesuai dengan ukuran atau standar yang diterima masyarakat. Etika ini bicara tentang tata nilai, baik buruk, boleh atau tidak boleh, patut atau tidak patut. Ini menurut Sentot. Etika itu berupa standar norma dan nilai yang dijadikan dasar rujukan dalam penilaian perilaku dalam satu komunitas. Oke, lanjut. Bisnis memerlukan etika. Sebagaimana disebutkan di atas bahwa bisnis orientasinya pasti mengejar profit atau keuntungan. Akan tetapi ada hal yang lain yang perlu diperhatikan karena ini terkait dengan etika adalah mekanisme dan caranya untuk memperoleh. Tidak boleh melakukan dalam bisnis itu melakukan langkah yang menghalalkan segala cara. Jadi dia harus memperhatikan nilai-nilai yang universal, tidak memandang suku, bangsa, bahkan dan agama. Lebih diperjelas apa yang disampaikan di atas etika pasti selalu terkait dua nilai yang selalu berdampingan.
Dan nilai tadi seringnya bertolak belakang. Nilai itu ada yang namanya baik dan buruk, benar dan salah, jujur dan bohong, terus tanggung jawab dan khianat atau boleh dan tidak boleh. Selanjutnya, nilai-nilai tersebut juga tidak bisa dilepaskan dengan agama, karena setiap pelaku bisnis, khususnya di Indonesia, pasti memeluk agama, terlepas dari agama yang dianut. Nilai yang terkait agama yaitu berupa perintah dan larangan, karena bisa terkait dengan pahala dan dosa, halal dan haram, dan yang paling mendasar harus dikaitkan dengan surga dan neraka. Dengan demikian, bisnis tidak hanya berlandaskan etika, namun lebih tinggi dari etika, yaitu bisnis yang dijalankan berlandaskan dengan ajaran agama sesuai yang dipeluk masing-masing, guna memperoleh bisnis yang berkah dan maslahat bagi suatu masyarakat. Prinsip etika bisnis. Jadi dalam bisnis juga itu ada namanya prinsip-prinsipnya. Jadi di sini prinsipnya dijelaskan oleh Hendro 2017. Ada yang namanya prinsip otonomi. Jadi prinsip otonomi ini mengacu pada kemampuan untuk mengambil keputusan secara tepat dan bertindak berdasar kesadaran tentang hal-hal yang baik untuk dilakukan serta bertanggung jawab secara moral atas keputusan yang diambil. Otonomi di sini bisa diartikan sebagai suatu kehendak untuk bertindak secara penuh berdasarkan pengetahuannya atau keahlian perusahaan dalam menjalankan suatu usaha untuk mencapai prestasi terbaik yang diinginkan, yang sesuai tentu dengan visi misi tujuan perusahaan secara kelembagaan. Terus etika bisnis yang kedua, ada yang namanya honesty atau prinsip kejujuran. Jadi prinsip kejujuran tadi tujuannya untuk menjauhkan bisnis dari niat untuk melakukan tindakan curang atau menipu. Terus yang ketiga ada yang namanya prinsip persamaan atau keadilan atau equality. Jadi prinsip ini mengacu pada kesempatan bagi setiap orang yang berbisnis untuk memberikan perlakuan sesuai dengan haknya. Yang keempat, prinsip saling menguntungkan atau mutual benefit. Jadi prinsip ini mensyaratkan semua orang untuk memikirkan keuntungan bagi setiap pihak. Jadi perusahaan itu jangan cuma berpikir dia mendapatkan keuntungan. Jadi dia harus juga memikirkan pihak-pihak yang lain yang terlibat dalam kegiatan bisnis tadi. Terus yang kelima ada yang namanya prinsip integritas moral atau moral integrity. Prinsip ini berfokus pada keharusan pelaku bisnis untuk menjaga nama baiknya supaya dapat dipercaya dan menjadi pelaku bisnis yang baik. Ada lagi prinsip yang dijelaskan oleh Musli. Ada dua prinsip. Yang pertama prinsip tidak berniat jahat. Terus prinsip hormat pada diri sendiri. Selanjutnya kita akan membahas mengenai pentingnya tanggung jawab sosial dalam bisnis. Sebagaimana kita ketahui bahwa perusahaan merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan dari masyarakat dalam aktivitasnya, kemudian memperoleh laba yang banyak. Jadi di sini tidak sepantasnya perusahaan tadi menikmati keuntungan tersebut sendirian, maka harus menyisihkan sebagian laba tersebut untuk kepentingan sosial yang kemudian lebih dikenal dengan istilah tanggung jawab sosial perusahaan. Jadi di sini perusahaan jangan hanya mengejar keuntungan, jadi dia harus memperhatikan masyarakatnya. Jadi dia harus ada yang namanya tanggung jawab sosial. Tanggung jawab sosial perusahaan itu merupakan suatu wujud dari filosofi bisnis yang menekankan perlunya perusahaan untuk berperilaku
sebagai warga korporat yang baik. Jadi tidak hanya mematuhi regulasi atau hukum, tetapi juga melakukan kegiatan produksi dan pemasaran mereka dengan cara yang menghindari pencemaran lingkungan atau menguras sumber daya dunia yang terbatas. Tanggung jawab sosial perusahaan tadi biasa kita tidak asing dengan istilah CSR biasa atau Corporate Social Responsibility. Ini salah satu tren terpanas dalam bisnis. Saat ini merek tidak bisa begitu saja menjual produk atau layanan. Jadi mereka selain merek tadi harus mendukung tujuan untuk tetap kompetitif. Dengan kesadaran konsumen yang semakin memperhatikan etika merek yang mereka beli, jadi perusahaan apabila dia memiliki program CSR yang berkualitas lebih penting untuk menjalankan bisnis daripada sebelumnya dan juga membuat pelanggan senang. Hanyalah salah satu dari banyak manfaat CSR. Menurut Burke dan Longsdon, ada beberapa alasan tentang mengapa perusahaan harus mempunyai dana atau biaya untuk CSR ini atau memprogramkan. Yang pertama, CSR tadi bisa menarik dan mempertahankan karyawan yang berkualitas. Jadi salah satu manfaat tanggung jawab sosial perusahaan terbesar tadi adalah kemampuan untuk menarik dan mempertahankan karyawan yang berkualitas tinggi tadi. Jadi perusahaan dengan program CSR yang solid, dia bisa peningkatan tingkat keterlibatan dan retensi di antara karyawan menurut Hasnas tahun 2015. Jadi perusahaan-perusahaan mendapatkan lebih banyak kreativitas dan peningkatan hasil kerja dari karyawannya. Hal ini mungkin karena pekerja lebih bersedia untuk mengidentifikasi diri secara pribadi dengan perusahaan yang mereka pandang etis. Dan karena itu banyak karyawan yang bersedia bekerja lebih keras dan bahkan mau berkorban untuk perusahaan yang bertanggung jawab. Yang kedua sini manfaat CSR itu mempertahankan keterlibatan pelanggan atau konsumennya. Jadi program CSR menunjukkan bahwa perusahaan peduli dengan komunitas yang lebih besar, bukan hanya berorientasi pada profit atau keuntungan. Hal tersebut mendorong pelanggan menjadi lebih peduli dengan merek yang diproduksi perusahaan dan ingin lebih terlibat dengan perusahaan. Lebih lanjut, pelanggan akan lebih mungkin untuk berbagi dan merekomendasikan produk yang dia yakini berasal dari merek yang bertanggung jawab dan etis. Dan yang ketiga, bisa mempertahankan citra atau merek yang positif. Perusahaan dengan skor reputasi tinggi akan mampu mempertahankan pelanggannya yang bersedia membeli kembali, merekomendasikan, bisa berinvestasi dan berbagai produk dan bisa berbagi produk dengan orang lain. Di sini menurut Bowman juga manfaat lain dari tanggung jawab sosial perusahaan itu yang pertama menjadi perusahaan yang bertanggung jawab secara sosial bisa meningkatkan citra dari perusahaan dan membangun mereknya di masyarakat. Yang kedua, tanggung jawab sosial memberdayakan karyawan untuk memanfaatkan sumber daya yang mereka miliki dan berbuat baik. Terus yang ketiga, program tanggung jawab sosial tadi dapat meningkatkan moral karyawan dan mengarah pada produktivitas yang lebih besar dalam angkatan kerja. Prinsip-prinsip tanggung jawab sosial. Perusahaan dalam menjalankan bisnisnya perlu memperhatikan prinsip-prinsip dalam tanggung jawab sosial.
Menurut David tahun 2008 mengajukan prinsip tanggung jawab sosial, yaitu yang pertama prinsip sustainability. Jadi prinsip ini menekankan pada perusahaan dalam melakukan aktivitasnya selalu memperhatikan aspek keberlangsungan sumber daya untuk di masa depan. Jadi yang menjadi tren sekarang kan, jadi apa, perusahaan itu diharapkan bisa ini dalam aktivitasnya dia memperhatikan keberlangsungan sumber dayanya untuk di masa depan. Biasanya marak menggunakan apa, energi yang terbarukan. Keberlangsungan ini penting karena untuk memikirkan arah jangka panjang penggunaan sumber daya tadi agar tetap operasional, tapi juga memperhitungkan serta memberi kesempatan untuk generasi yang akan datang. Jadi prinsip ini, prinsip sustainability tadi ini menunjukkan pada upaya keberpihakan untuk memikirkan generasi yang akan datang. Terus ada yang namanya prinsip accountability. Jadi suatu perusahaan dia harus bertanggung jawab atas semua kegiatan yang dijalankan. Dia harus bertanggung jawab terhadap apa, stakeholder maupun masyarakat. Terus yang ketiga ada yang namanya prinsip transparansi. Transparansi. Jadi di sini merupakan prinsip yang perlu dijaga karena terkait dengan pihak eksternal dengan pelaporan aktivitas perusahaan dalam bentuk penyajian informasi yang transparan untuk menghindari adanya kesalahpahaman dalam masyarakat. Selanjutnya pembahasan mengenai aspek regulasi tanggung jawab sosial perusahaan. Jadi istilah tanggung jawab sosial ini secara resmi regulasi yang mengatur itu disebutkan di sini ada pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1997 tentang PT. Jadi ini undang-undang tadi sebagai landasan hukum mengenai kewajiban tadi, kewajiban sosial. Lebih dalam lagi di undang-undang itu disebutkan pada pasal 65 ayat 2 disebutkan bahwa perusahaan dalam membuat laporan tahunan harus memuat pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan untuk pelaku bisnis yang menjalankan usaha dengan organisasi bisnisnya berbentuk perseroan. Maka perusahaan dituntut untuk mewujudkan tanggung jawab sosial perusahaan dengan mengacu pada ketentuan tersebut. Selanjutnya lagi regulasi pada pasal 74 ayat 1 disebutkan bahwa perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Jadi di sini ternyata ada aspek regulasi tanggung jawab sosial perusahaan dalam melaksanakan usahanya. Jadi mengacu pada ketentuan perundang-undangan tadi yang telah memperkenalkan istilah CSR atau tanggung jawab sosial secara resmi dan berlaku hanya perseroan yang menjalankan usaha terkait dengan sumber daya alam. Tapi tanggung jawab sosial perusahaan kini sudah akrab di kalangan masyarakat bisnis dan hanya perusahaan yang masuk dalam lingkup BUMN, tetapi juga perusahaan dalam lingkup swasta. Oke, mungkin supaya lebih ini buat teman-teman ada yang ini, ada yang kurang jelas atau mungkin ada yang mau ditanyakan atau mau sharing mengenai pengalamannya yang sesuai dengan materi ini, boleh mungkin mengenai bisnis ini. Bagaimana? Suara saya kedengaran ya? Izin bertanya, Pak.
Oh ya, silakan sudut namanya. Saya Suraya Oh, Suraya dan ya, silakan. ya, terkait dengan bisnis yang saya tanyakan adalah bentuk digitalisasi bisnis yang bisa diadopsi oleh UMKM itu seperti apa? Bentuk digital bisnis. Ya, kan yang dihadapi sekarang kan Ya, ya. ini tidak terelakkan nih digitalisasi pada sebuah bisnis. Nah, kalau perusahaan besar kan lebih fleksibel tuh untuk pendanaan, terus eh, kualitas karyawannya untuk upgrade dari bisnis manual ke bisnis digital. Nah, untuk bisnis yang seperti UMKM ini, bentuk digitalisasi bisnisnya yang bisa dan masuk akal untuk diadopsi itu seperti apa? Nah, jadi yang apa ya? Saya langsung jawab saja ya. Iya, Pak. Jadi memang kalau perusahaan yang berskala besar biasanya gampang dia adopsi teknologi terbarukan ini. Yang menjadi masalah memang kayak perusahaan UMKM, apalagi misalkan golongan menengah ke bawah, jadi agak setengah mati memang untuk memanfaatkan teknologi tadi. Jadi mungkin eh, kalau saya lebih ke ini apa? Kan untuk memanfaatkan teknologi tadi kan biasanya kalau untuk kalau khusus untuk teknologi AI itu kan biasa merujuk ke apa? Misalkan ke Amerika, ke negara-negara Amerika itu biasanya kan dia memanfaatkan ChatGPT. Ah, tapi sebenarnya ada alternatif lain dari apa? Negara apa? Tiongkok atau Cina. Jadi dia menggunakan misalkan AI DeepSeek karena dia biayanya lebih murah. Karena sepengetahuan saya, kalau untuk apa? Untuk membeli misalkan ChatGPT tadi, jadi dia mahal dia itu biayanya itu per tahun. Kalau tahun lalu itu mungkin sekitar berapa ya? Sekitar 4 jutaan. Sementara kalau perusahaan UMKM bisa memanfaatkan misalkan teknologi AI seperti DeepSeek, dia kan sifatnya dia itu open source, lebih murah. Ah, jadi atau tidak, sekarang kan banyak apa kayak semacam kursus-kursus yang gratis yang bisa diikuti sebenarnya. Karena kan salah satu dampak dari globalisasi itu informasi yang begitu mudah kita dapatkan. Tapi memang ya lagi-lagi pasti akan ini akan lebih ketinggalan dibandingkan dengan yang mampu memanfaatkan teknologi. Tapi setidaknya kalau misalkan kita mampu mengadopsi banyak penelitian penelitian itu, kalau kita mampu beradaptasi atau memanfaatkan teknologi ini walaupun bukan yang skala high teknologi, yang low teknologi saja bisa itu apa meningkatkan produktivitas. Makanya seharusnya lagi-lagi di sini harus ada peran dari pemerintah misalkan untuk membantu UMKM kita. Karena kalau misalkan tanggung jawab itu diambil oleh pemerintah, sudah tentu dari segi skalanya bisa membantu apa usaha UMKM tadi untuk memanfaatkan digitalisasi teknologi tadi. Saya kira itu mungkin jawaban dari saya. Mungkin ada teman-teman lain yang mau menambahkan atau sharing, saya persilakan. Bagaimana Bu Kalau menurut Suraya? eh, kalau menurut Bapak, apakah QRIS itu termasuk digitalisasi? Iya, Kiris ya. Jadi menariknya sebenarnya ini salah satu keunggulan dari Indonesia.
keunikannya, maksudnya yang berhasil, salah satu teknologi yang berhasil dikembangkan itu penggunaan QRIS. Makanya kemarin ada juga isu mengenai apa, Amerika kemarin sempat ada ini apa, memberikan apa, sanksi ekonomi juga ke Indonesia itu kerap apa, dikaitkan dengan QRIS ini, karena QRIS itu kan dia lebih murah dibandingkan dengan ini. Itu salah satu contoh digitalisasi yang berhasil, yang apa, karya dari negara kita itu QRIS. Karena sekarang justru sudah banyak dimanfaatkan oleh negara-negara Asia yang lain. Bagaimana teman-teman yang lain? Bagaimana Bu Suraya? Dari saya sudah cukup, Pak. Mungkin teman-teman yang lain ada yang ingin tanyakan atau ditambahkan. Oke, kita apa? Kita lanjut saja mungkin. Kalau Bu Suraya apa, sudah pernah dengar mengenai CSR? Pernah, Pak, di perusahaan tempat saya bekerja dulu ada program CSR juga. Begitu ya. Bentuknya bagaimana dia? Macam-macam, Pak. Tergantung eventnya. Jadi misal eventnya itu mendekati kurban, ya kita ada penyediaan hewan kurban. Atau banyak sih, Pak, bentuk yang lainnya itu. Contohnya, apa ya? Saya nggak tahu yang ini tuh termasuk CSR apa bukan. Itu yang perusahaan Goes to Campus itu. Itu kan Hmm, uh, un- untuk rekrutasi langsung ke kampus, apakah itu termasuk CSR juga? ya, ya. Jadi kalau boleh tahu, eh, masih kerja sekarang Mbak Oh, itu Suraya? udah dulu, Pak. Sekarang Hah? sudah tidak. Oh, sudah tidak. Sekarang Tapi sudah dulu, tidak. dulu kerjanya di mana? Perusahaannya. Perusahaan multinasional sih, basisnya di Cina, tapi di Indonesia mereka punya banyak cabang. Pusatnya Oh, di Indonesia tuh di Jakarta, di Ben Hills itu. oh ya. Oh, jadi apa, perusahaan luar memang ya. Ya, jadi mereka juga walaupun perusahaan luar itu berusaha menerapkan apa yang diminta oleh pemerintah Indonesia. Pemerintahnya kan meminta perusahaan untuk melakukan CSR ya. Iya, Jadi ya ya. kita lakukan aja. Atau memang eh, image baik terhadap perusahaan itu juga akan ada baiknya. Kayak ada imbal balik ke perusahaan, misal kayak goodwill kayak gitu. Tapi itu kegiatan rutin tiap tahun yang di apa, yang di apa, dilancarkan oleh perusahaan. Kalau dalam bentuk beasiswa ada nggak? Beasiswa, saya kurang tahu ya kalau beasiswa. Hmm. Lebih Oke, ke kegiatan publik kegiatan aja. sosial. Hmm. Ya, kegiatan sosial. Kayaknya kalau kegiatan sosial kan publikasinya bisa massal. Kalau pemberian beasiswa kan mungkin terbatas Terbatas ya. manfaatnya untuk perusahaan gitu kan. Tapi kalau menurut Mbak Suraya berarti memang ini apa, eh, manfaat atau benefit yang didapatkan oleh perusahaannya itu eh, dengan menggunakan dana CSR ini bisa dirasakan sama perusahaan. Bisa, Pak. Soalnya secara tidak langsung itu kan masyarakat jadi ini ya, jadi segan. Artinya intinya nggak usah dipungli-pungli lah perusahaan yang itu mereka membantu kita. Tujuannya kayak gitu kan. Soalnya di perusahaan di bidang telekomunikasi itu agak sensitif dengan tarikan ilegal yang ada di lapangan.
Kayak misal kita harus bangun tower di daerah tertentu gitu, kan ada aja orang-orang yang eh, melakukan blokir, Oh harus iya, bayar dulu kayak gitu. oh iya. Sekedar sharing, saya kebetulan tinggal di apa, apa melanjutkan apa cerita dari Mbak Suraya. Jadi perusahaan Telkomsel tadi, apa telekomunikasi tadi. Jadi kan biasanya itu kan ada ini, apa dia punya apa untuk apa semacam satelit begitu. Kemarin itu di BTN itu sempat dipasang di apa di masjid. Makanya pro kontra kan itu apa tidak ini tidak dipasang gratis, ada benefit atau dikontrak lah mungkin sekitar 2 jutaan tiap per bulan yang didapatkan. Tapi seperti yang kita jelaskan tadi memang ada pro kontra dari masyarakat. Makanya tidak jadi apa eh, alatnya tadi itu ya eh, terpaksa dilarikan di tempat lain. Memang agak sensitif yang kayak gitu tuh, Pak. Iya. Iya, karena ada yang setuju, ada yang tidak, makanya sempat ribut itu di grup apa, di grup WA di tempat kami. Ya oke, terima kasih Mbak Suraya. Saya lanjut lagi mungkin sedikit. Jadi seperti yang dijelaskan tadi oleh Mbak Suraya, jadi memang yang namanya perusahaan selain tadi sudah diatur di regulasi, diatur oleh pemerintah bahwa ketika suatu perusahaan akan didirikan, dia harus memperhatikan yang namanya tanggung jawab sosial. Tadi kan sudah dijelaskan, ada regulasi yang mengatur, terus itu salah satu dampak buruknya juga untuk menghindari konflik sebenarnya di masyarakat. Jadi taruhlah misalkan ke kami di daerah Sulawesi Tenggara, banyak tambang. Jadi ketika suatu perusahaan mendatangkan pekerja kan banyak yang datang itu apa dari Cina, orang Cina. Jadi bisa menimbulkan kecemburuan dari misalkan masyarakat di sekitarnya. Makanya salah satu cara dari perusahaan itu ya dia harus memberikan efek positif dengan cara merekrut mungkin putra daerah sebanyak-banyaknya dan ini menggunakan apa dana CSR-nya bisa dengan berupa bantuan beasiswa pada putra daerah atau lain-lain. Jadi di sini setelah suatu perusahaan dalam aktivitas bisnisnya memperoleh keuntungan yang banyak menjadi sudah tentu menjadi hak dari perusahaan tersebut untuk menggunakannya. Jadi sebenarnya perusahaan itu eh, yang namanya perusahaan kan keuntungannya biasanya kan untuk kepemilik perusahaan, kalau tidak biasanya kalau yang berbentuk PT keuntungannya tadi dibagikan kepada pemilik perusahaan tadi. Kalau tidak ini diputar lagi di dalam perusahaan tadi. Biasanya begitu untuk suatu perusahaan. Tapi karena adanya regulasi tadi dan menghindari terjadinya kecemburuan di masyarakat harus ada dana CSR tadi. Jadi jika langkah ini ditempuh berarti perusahaan kalau misalkan dia hanya membagi saja labanya itu pada pihak pemilik, ya sudah tentu dia hanya memikirkan dirinya sendiri atau perusahaannya. Dia sudah tentu egois dan sudah tentu tidak peduli terhadap masyarakat sekitar. Jadi langkah yang bijak ke perusahaan menyisihkan sebagian keuntungan yang diperoleh untuk membantu masyarakat. Inilah bisa disebut dengan keuntungan imaterial atau keuntungan sosial. Bahkan sekarang menjadi tren dalam perusahaan-perusahaan. Jadi misalkan ada beberapa perusahaan besar
membuat suatu perusahaan nirlaba. Nah, kayak contohnya di sini, misalkan PT Jarum itu kan perusahaan besar. Dia membuat perusahaan nirlaba yang bernama Jarum Foundation. Yang kegiatannya itu dia bersifat sosial. Nah, tadi seperti untuk pemberian beasiswa sampai jenjang pendidikan tinggi, terus pengkaderan atlet biasa kita saksikan kalau dulu itu di zaman kami biasa apa piala piala jarum itu yang banyak pengkaderan atlet yang dilakukan. Terus bisa juga dilakukan dengan mengadakan penghijauan yang terkenal dengan penanaman pohon terambesi di jalur Pantura di Jawa ini. Terus ada lagi misalkan PT Sampurna. PT Sampurna ini juga salah satu perusahaan yang besar. Jadi dia membuat juga perusahaan nirlaba yang namanya Sampurna Foundation. Lalu PT Astra Internasional juga memiliki perusahaan nirlaba Astra Foundation. Dan yang satu lagi PT Jamu sudah muncul. Dia di sini dia dalam bentuk lain. Dia memiliki ide membantu masyarakat mempelopori program mudik kampung pada momentum Hari Raya Idul Fitri yang berjalan bertahun-tahun. Nah, makanya kegiatan-kegiatan semacam ini bisa menarik simpati dari masyarakat sehingga masyarakat tadinya yang mungkin tidak aware dengan perusahaan bisa jadi pro pada perusahaan. Nah, selanjutnya menurut tanggung jawab sosial menurut Kotler dan Keller tahun 2012 dia menyampaikan suatu pandangan sebagai berikut. Yang pertama, perusahaan dapat menyediakan dana. Jadi perusahaan bisa berkontribusi berupa penyediaan dana, terus bisa berkontribusi dalam bentuk barang atau sumber daya lainnya. Jadi ini untuk membangun kesadaran dan kepedulian terhadap tujuan sosial. Terus yang kedua, eh, bisa perusahaan ini juga menyumbangkan persentase pendapatan untuk tujuan tertentu berdasarkan penjualan produk. Nah, jadi dia misalkan dia jualannya barang ada produk A, B, C. Misalkan produk A dia sudah memberikan persentase. Misalkan produk A terjual, misalkan 2% dari keuntungan yang didapat langsung disumbangkan untuk tujuan tertentu. Itu salah satu bentuknya. Terus yang lain, korporasi mendukung pengembangan dan pelaksanaan kampanye perubahan perilaku kesehatan, keselamatan lingkungan atau kesejahteraan masyarakat. Terus bentuk yang keempat, perusahaan secara langsung memberikan kontribusi amal dalam bentuk donasi tunai atau jasa natura. Yang kelima bisa juga perusahaan itu mendukung dan mendorong mitra retail, anggota waralaba untuk menyumbangkan waktu mereka untuk mendukung komunitas lokal. Dan yang keenam, eh, perusahaan bisa mengadopsi dan melakukan praktek bisnis yang tidak memihak dan tidak praktek bisnis yang tidak memihak yang mendukung tujuan sosial untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan untuk melindungi lingkungan. Oke, mungkin sebagai penutup, ini teman-teman mahasiswa bisa melihat di materinya dari kesimpulannya. Jadi gimana? Saya lempar lagi ke teman-teman mahasiswa, materinya kebetulan sudah habis. Ada mungkin yang mau ditanyakan atau mau di-sharing pengalaman atau mau ditambahkan mengenai materi kita dalam mata kuliah bisnis digital ini?
izin bertanya lagi, Pak, apakah benar itu Eh, kalau Bu Suraya misal, ya. iya, Oh iya silakan. apakah perusahaan yang membuka ini kayak badan usaha nirlaba Iya ya. kayak yayasan atau bla 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 itu kan yang sejenisnya itu ada manfaat bagi mereka itu untuk mengurangi pajak. Kayaknya tadi belum ada di materi, tapi saya pernah pernah baca postingan orang yang kayak gitu itu. Apakah benar itu? Kaitannya dengan pajak ya. Iya. Iya karena mungkin mungkin bisa jadi eh, artinya begini kan kan kalau nggak tahu sekarang ya. Setahu saya itu kan misalkan eh, yang apa yang berupa sumbangan yang di apa termasuk biaya atau saya minta maaf ini Bu Surai, saya kurang ingat kalau kaitannya dengan pajak. Karena kan mungkin kalau logikanya pajak itu kan dalam suatu perusahaan itu kan ada yang namanya mungkin Bu Suraya tahu juga ada yang namanya koreksi fiskal. Misalkan ketika suatu apa misalkan kantor pajak menerbitkan misalkan berapa pajak yang harus dibayarkan. Nah, biasanya kalau misalkan perusahaan itu menganggap perhitungan dari perpajakan itu salah, dia apa eh, bisa menggunakan jasa dari apa perusahaan yang mengerti mengenai perpajakan itu dan melakukan yang namanya koreksi fiskal. Karena bisa dipertemukan karena memang di aturan perpajakan itu berbeda apa berbeda yang namanya pengakuan pajak ada beberapa item mengenai pendapatan ataupun biaya dalam laporan keuangan itu ada yang diakui oleh pajak dan ada yang tidak diakui oleh pajak. Kaitannya dengan tadi mungkin yang namanya sumbangan itu kan tadi berupa biaya. Jadi kalau berupa biaya berarti dia bisa menurunkan misalkan perhitungan labanya. Jadi karena biayanya lebih besar dengan mengeluarkan sumbangan dan itu kan tadi sudah jelas bahwa dana sosial itu kegunaannya begini. Dengan dia mengeluarkan dana itu ya bermanfaat daripada misalkan biaya tadi mengendap di pendapatan, sudah tentu kalau mengendap di pendapatan tadi jadi lebih banyak pajak yang harus dibayarkan. Tapi ketika dia gelontorkan dalam bentuk penyaluran dana CSR tadi, sudah tentu item pendapatan tadi berpindah menjadi biaya. Jadi sudah otomatis berarti dia mengurangi laba dari perusahaan. Mungkin begitu penjelasan singkatnya. Bagaimana Bu Saraya sudah dipahami? Iya, bisa jadi. Jadi mengurangi pendapatan kena pajaknya ya. Ya, kan biasa ada boleh saya cerita sedikit mengenai pajak. Kadang itu ah, suatu apa kantor pajak datang pada suatu perusahaan, apalagi misalkan kalau perusahaan eh, tidak melaporkan atau tidak membayar pajak dalam jangka waktu yang lama, berapa tahun biasanya penalti perusahaan. Dia akan menghitung dari perhitungannya itu yang menghitung ahli dari perpajakan sendiri, bukan orang dari perusahaan tadi. Jadi dari perhitungannya itu, ini kasus di tempat kami, dari perhitungan pihak pajak, otomatis semua harta dari perusahaan itu di tempat kami itu harus disita habis semua, diambil oleh kantor pajak. Ah, ah, karena si pemilik perusahaan merasa keberatan, ya mencarilah jasa dari apa? Dari para profesional yang mengerti dari pajak ini. Biasanya di kantor akuntan biasa.
ada juga. Kebetulan yang mendapatkan proyek itu Pak Prof, saya punya dosen dulu. Jadi ketika dia mengadakan banding, dilakukanlah pengecekan ulang yang namanya koreksi fiskal. Jadi dipertemukan antara laporan dari pihak perbankan dan pihak perusahaan. Ternyata setelah dihitung ulang masih banyak laporan dari pajak ini yang seharusnya mungkin tidak dikategorikan misalkan sebagai aset atau pendapatan, dia kategorikan sebagai itu. Makanya setelah dihitung-hitung ternyata anda mesti habis atau bangkrut perusahaan itu. Makanya di sini juga pentingnya kita mengerti mengenai pajak itu. Karena kalau tidak, biasanya kita serta merta menerima itu biasanya ya habis. Karena kan kita sudah tahu prinsip dari perpajakan di Indonesia itu kan self assessment. Jadi kita yang melaporkan sendiri, sama seperti misalkan pajak penghasilan, itu kan kita yang melapor sendiri. Nah, jadi kalau itu berbahayanya kalau misalkan orang yang tidak paham bisa jadi kayak teman tadi kasusnya. Jadi kalau orang yang mengerti pajak itu bisa dia mempertemukan ada yang namanya istilahnya itu koreksi fiskal antara laporan keuangan perusahaan dan pajak. Jadi ada pendapatan dan biaya yang tidak seharusnya mungkin masuk di pendapatan atau biaya yang tidak diakui menurut aturan pemerintah, itu tidak dimasukkan. Jadi akibatnya singkat cerita tadi karena menggunakan jasa dari dosen saya itu jadi tidak jadi bangkrut. Itu saja mungkin share sedikit mengenai pajak dari saya. Terima kasih, Pak. Ya, bagaimana Bu Suraya? Terima kasih sharingnya. Oh iya. Jadi bagaimana teman-teman yang lain? Ini ini Cukup, waktunya Pak. biasanya waktunya ini berapa jam? Ramadan kemarin Kami maksimal 1 jam. Oh, satu Kalau jam. di luar Ramadan, kurang tahu saya. Mungkin di bawah 2 jam kali ya. Nggak apa-apa, Pak. Yang penting materinya selesai ya sudah biasanya dosen lain. Oh begitu. Ya oke, mungkin kalau saya kasih kesempatan lagi yang lain ini mungkin cuma mendengar. Serta ada yang mau ditanyakan atau sharing bagi pengalaman lah. Iya Pak, izin. Ayah, silakan. Siapa ini? Mbak Hida ya? Iya, iya Pak, izin off karena memang masih di tempat kerja. Tadi sempat mendengarkan tentang mungkin biaya sosial ya Ayah. yang dimasukkan sebagai biaya pajak gitu. Mungkin sharing sedikit. Memang kalau sepengetahuan saya pernah ada apa ya pelatihan dari KPP di sekitar kantor itu di kantor itu memang kalau untuk biaya sosial yang dimaksudkan dalam pemberian ke lembaga zakat itu memang bisa diakui sebagai beban ya di dalam pajak, tapi memang dengan beberapa syarat dia harus ke lembaga yang terdaftar kayak Basnas atau LAS, kemudian dengan NPWP tempat kita memberikan apa ya biaya sosial tersebut, dan juga memang ada ketentuannya. Jadi dia memang ditujukan untuk sektor pendidikan, bencana alam dan beberapa sektor gitu. Jadi memang kalau misalnya pada saat kita pelaporan di SPT Badan kita memasukkan biaya sosial, eh, kita harus menyiapkan mungkin pada suatu saat misalkan ada penerbitan SP2DK, ada pengecekan kemana sebenarnya kita itu memang harus disiapkan Hmm, ya. Berarti memang apa ya buktinya kalau kita memberi pada lembaga yang legal gitu Pak. Itu eh, aja sih. berarti memang dari penjelasan Mbak Hida ini berarti memang betul bahwa tadi yang berupa biaya sosial itu diakui oleh kantor pajak sebagai biaya, tetapi dengan catatan tadi bukti-bukti yang mendukung yang bisa berupa NPWP-nya atau tujuan pemberian dana itu harus jelas, begitu ya, Mbak Hida?
Iya benar. Oke, oke. Wah, luar biasa. Terima kasih seringnya Mbak Hida ini. Jadi apa bisa mungkin sebagai ini apa pengetahuan baru buat teman-teman yang lain. Oke, karena di tempat saya ini sudah masuk waktu asar, jadi mungkin sekali lagi saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih buat teman-teman yang sudah mengikuti kegiatan tutorial di pertemuan ketujuh ini. Dan untuk kegiatan tutorial mungkin tinggal satu kali lagi pertemuan. Selanjutnya, materi selanjutnya mungkin akan dibawakan oleh dosen pengampu. Jadi mungkin sekali lagi saya ucapkan terima kasih buat teman-teman. Semoga bisa mendapatkan nilai maksimal untuk mata kuliah ini. Saya ucapkan mungkin sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Ya, terima kasih.